Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wal Hidayat, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Tomakaka Mamuju. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan ini, pertama-tama saya haturkan rasa hormat saya kepada Ibu dosen Nurjannah. Baik, kali ini kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerima data atau informasi dari dua atau lebih alat. Bahasa Inggrisnya adalah device, seperti komputer atau laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas seperti internet. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sebutkan alur data mulai dari pengiriman sampai penerima. Sebelum bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh pengguna data yang terkirim dari satu perangkat komputer, baik itu komputer personal ataupun PC, server, smartphone, dan tablet, ke perangkat komputer lainnya akan melewati serangkaian proses yang cukup rumit agar bisa sampai atau digunakan oleh si user. Proses sebuah data bisa terkirim memang tidak pernah bisa dilihat atau diamati secara langsung. Semuanya berjalan tanpa terlihat oleh penggunanya. Dalam dunia networking, proses-proses yang terjadi sebelum data terkirim melalui media pengirim dilakukan secara bertahap, mulai dari application layer OSI layer sampai ke lapisan atau physical layer. Setelah itu selesai, barulah terkirim melalui media fisik seperti kabel dan diterima oleh komputer. Tujuan dan diproses ulang melalui dari lapisan fisikal sampai ke lapisan aplikasi, sehingga bisa sampai ke penggunanya. Pada tiap-tiap layer atau lapisan, informasi data tersebut dibungkus dengan suatu protokol atau aturan-aturan. Proses ini dikenal sebagai encapsulation. Proses encapsulation terjadi pada komputer pengirim dan ketika sampai pada komputer penerima, data yang diterima tersebut dibuka kembali dan diteruskan dari layer 1 sampai layer 7. Proses ini dikenal sebagai decapsulation. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan transmisi data. Yang pertama itu adalah Wi-Fi, transmisi jarak pendek pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua itu Wi-Fi direct, Wi-Fi yang diarahkan langsung pada receiver pada jarak yang jauh. Yang ketiga STP atau UTP, media transmisi melalui kabel, biasa digunakan di LAN. Yang keempat adalah paket radio, media transmisi yang bisa mencapai puluhan kilometer bahkan antar negara. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan serial transmisi? Transmisi serial adalah suatu metode pengiriman data digital antara pengirim ke penerima, di mana pada setiap waktu atau data clock hanya diterima satu bit saja. Bit dikirim satu persatu dari pengirim ke penerima hanya menggunakan satu buah jalur. Oleh karena itu, kecepatan data pada transmisi data serial biasanya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan transmisi data paralel. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang kelima. Sebutkan macam transmisi. Yang pertama itu AT, Hydraulic Automatic Transmission. Yang kedua itu CVT, Continuous Variable Transmission. Yang ketiga itu Dual Code Transmission atau DCT, bisa disingkat DCT. Yang keempat Automate Manual Transmission, bisa disingkat AMT.
Baik, saya akhiri. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.